Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik hampir 1% ke angka 7.614. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten. Secara teknikal saat ini masih sideways. Dan ternyata laporan keuangan untuk semester 1 ini masih tidak begitu oke. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini naik lumayan tinggi. Dan ada rencana untuk membagikan dividen income. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Akra. Bisa kita lihat hari ini naik 6% lebih ke harga 1.320. Secara teknikal saat ini Akra sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-140. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini Akra beberapa kali mencoba break garis EMA 150 masih gagal. Hari Kamis malah sempat turun dalam, berada di bawah 1150, sempat mendekati 1100. Tapi penutupan masih bisa bangkit. Hari Jumat juga masih mencoba untuk break garis EMA 150. Dan hari ini Akra naik tinggi di atas garis EMA 150 dan melewati zona resisten di sekitar 1280 sama 1300. Jadi secara teknikal sebenarnya bisa kita konfirmasi Akra saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Dengan candle hari ini juga lumayan solid. Salah satu sentimen kenaikan Akra karena akan membagikan dividen, dan jika kita lihat dividennya itu sekitar 50 per lembar saham. Dividen jadi memang tidak terlalu besar, mungkin 3% lebih. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Akra, bisa kita lihat 1 minggu terakhir asing mulai masuk akumulasi saham Akra dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga Akra potensi untuk mengkonfirmasi berhasil break garis EMA 150 harga 1245 bisa terkonfirmasi break besok. Dan saya lihat Akra berpotensi 1 minggu ini untuk kembali naik mengetes 1350. Jika kita lihat ini memang resisten lumayan kuat karena sebelumnya beberapa kali mengetes Akra masih gagal dan kembali melemah. Tapi untuk saat ini saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes harga 1350. Apabila berhasil break baru target berikutnya di 1400. Dan sekarang kita update lagi juga saham Elsa. Saham Elsa bisa kita lihat saat ini juga masih mencoba untuk break resisten di harga 500. Jadi 500 saat ini masih berupa resisten yang belum terkonfirmasi break. Walaupun memang sempat beberapa kali ditutup di atas 500. Dan hari ini juga Elsa ditutup turun hampir 1% ke harga 500. Tapi saat ini apabila teman-teman sudah punya, menurut saya Elsa masih sangat layak untuk di hold. Potensi untuk break menurut saya masih ada karena saat ini masih mencoba break, masih belum terkonfirmasi gagal break. Dan cara pergerakan juga saat ini mulai bergerak uptrend kembali. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Elsa, bisa kita lihat sama nih asing juga masih terus masuk. Dan di broker summary terpantau penurunan hari ini tidak ada distribusi, walaupun memang juga tidak ada akumulasi. Jadi untuk Elsa untuk teman-teman sudah punya, menurut saya masih bisa di hold, bisa jadikan 480 untuk trailing stopnya. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry pun masih bisa coba tunggu di sekitar 500. Apabila Elsa terkonfirmasi break 500, menurut saya masih menarik untuk buy on breakout. Dan cara pergerakan ada potensi untuk menuju target berikutnya di 530. Dan bisa kita lihat 530 saat ini juga masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham Elsa. Jadi bisa jadikan 530 untuk target swing atau target trading jangka pendek apabila Elsa berhasil break 500. Atau hold saja terus selama Elsa kuat di atas 500 dengan target lebih jauh di 550. Oke, selanjutnya untuk Medco bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih sideways, masih mencoba untuk bertahan di sekitar support EMA 50 di harga 1245. Bisa kita perhatikan support ini masih berupa support lumayan kuat karena beberapa kali Medco mengetes support ini masih bisa bertahan dari bound. Tapi untuk resisten terdekat bisa kita lihat ada di harga 1300. Jadi walaupun sempat bertahan dari rebound dari garis EMA 50, Medco sampai saat ini masih tertahan di resisten 1300. Dan hari Jumat kemarin juga sempat terkoreksi menuju garis EMA 50 ini. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Medco, bisa kita lihat asing hari ini masuk, tapi secara keseluruhan asing masih distribusi. Jadi beda dengan Elsa dan Akra yang asing mulai masuk dalam 1-2 minggu terakhir ini, Medco terpantau ini masih ada distribusi. Dan jika kita lihat broker summary ini terpantau juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 1% ini. Sehingga Medco saya lihat cara pergerakan masih akan sideways. Masih ada potensi untuk bergerak naik mengetes 1300, tapi harus diperhatikan apabila mengetes 1300 tidak ada akumulasi dan candle juga tidak meyakinkan cara pergerakan, Medco sebenarnya masih akan sulit untuk break 1300. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, Medco juga menurut saya saat ini masih bisa di hold.
Jadi masih bisa coba di hold ke 1250. Untuk yang pengen coba entry pun bisa lebih oke, coba tunggu kembali di sekitar 1250 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Bisa jaga 1300 sampai 1350 untuk target swingnya. Oke, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari sampai PTRO. PTRO 2 minggu sebelumnya sempat terkoreksi, minggu lalu juga sempat turun dalam, mengetes kembali 3600, tapi bisa kita lihat saat ini 3600 masih berupa support. PTRO masih bisa bertahan dan rebound 8% lebih ke 3920. Dan secara teknikal sebenarnya PTRO masih oke, walaupun sempat terkoreksi, ini masih bisa rebound dan secara trend ini masih bergerak uptrend untuk trend jangka menengah. Dan bisa kita perhatikan sebelum juga PTRO sempat turun mengetes garis EMA 140 masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan PTRO hari ini, asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya 2 hari sebelumnya sempat melakukan distribusi. Tapi jika kita perhatikan dalam 3 minggu terakhir ini PTRO asing masih masuk. Dan jika kita perhatikan broker summary ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk PTRO, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 4000. Tapi harus hati-hati apabila terpantau mencoba break 4000 masih gagal. Cara pergerakan PTRO akan mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi apabila gagal break harga 4000, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona support atau support minimal terdekat di 3800, baru support lebih kuat di 3600. Tapi PTRO apabila teman saat ini masih bisa hold selama masih kuat di atas 3600. Tapi harus diperhatikan harusnya minggu ini akan keluar pengumuman PTRO apakah masuk ke indeks MSCI atau tidak. Apabila masuk ke indeks MSCI, PTRO ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi jika ternyata gagal masuk, takutnya akan banyak yang panic selling. Jadi tetap harus hati-hati. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.